Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Pemeliharaan Tuhan yang begitu cermat dalam hidup kita, sehingga kita boleh berada sampai hari ini. Mari kita memulai dengan satu pujian, Besar Allahku. Allahku, nyanyikan besar, Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita berdoa. Memang benar ya Tuhan, sungguh besar Engkau Allahku, di mana Engkau telah menciptakan kami dan Tuhan telah memimpin kami sampai hari ini. Walaupun kami tidak bisa berjumpa dengan saudara seiman kami secara tatap muka, tetapi kami boleh tetap persekutuan dalam online, kami boleh mendengar sharing dari teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk acara sharing dan doa dari awal sampai akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, berkati sharing dan berkati doa syafaat dan juga renungan yang akan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang lalu kita sudah dengar sharing dari Saudari Eni mengenai papanya yang begitu sibuk, tetapi ada waktu untuk anaknya, mendidik anaknya di dalam firman Tuhan. Kali ini kita menghadirkan seorang yang tidak asing lagi bagi kita. Kita kepingin dengar ceritanya lebih seru, akan membuat kita menangis. Inilah Ibu Stefani. Halo Stefani. Halo Bejanto. Ada rekan kita Pak Krisna. Yang lalu kita juga pernah dengar sempat beberapa waktu yang lalu Ibu Stefani pernah sakit ya. Tapi sebelumnya kita minta Ibu Stefani kenalkan dirimu supaya teman-teman Bapak Ibu lebih kenal. Ya, saya Stefani, suami saya namanya Gunawan, anak saya 3 laki semua, Stefanus, Vincent dan Arthur. Berarti Ibu Stefani paling cantik karena nggak ada saingan. Kira-kira bagaimana ceritanya bisa jadi teman kita? Ya. Dulu saya les Mandarin, jadi
sekitar tahun 94-95 jadi les Mandarin di Prekolan Bundar, terus sekalian gerejanya ke Prekolan Bundar. Ya. Terus itu sekitar 94-95 ya. Terus kemudian saya pindah rumah. Dulu rumahnya Rongkot, ke gerejanya Prekolan Bundar. Tapi karena pindah rumahnya ke Surabaya Barat, jadi terus sekitar 2007 pindah ke Satelit. Wow, luar biasa, berarti 18 tahun. Puji Tuhan, jadi jemaat kita. Ngomong-ngomong, gimana? Pernah sakit kan? Tahunnya gimana? Ya, memang saya nggak ada simptom, nggak ada tanda-tanda. Cuman saya ini rajin check up. Sekitar tahun 2012 ya, 2012-2013 itu aku general check up. General check up biasa blood test sama tak tambahin satu lagi namanya CEA. Nah, CEA ini indikatornya waktu itu kok di atas standar gitu ya, standarnya 2,5 untuk tidak merokok, merokok 5. Nah ini saya waktu itu 3 terus naik lagi 6 gitu ya. Itu dokter bilang, oh nggak apa-apa nanti dipantau aja. Jadi setiap 6 bulan aku check up. Tapi trennya ini naik. Jadi 3, 6, 7, 9, 11, 15. Terakhir sampai 15 kok rasanya kok nggak enak ya. Kayaknya berapa? Mesti dicari. Harusnya tadi itu 2,5 untuk tidak merokok, 5 untuk yang merokok. CEA ini apa? CEA itu untuk deteksi kanker dini, tapi nggak tahu di sebelah mana. Tapi CEA kalau tinggi itu tidak berarti kanker, mungkin ada infeksi organ dalam gitu. Jadi makanya kita mesti cari itu apakah kanker ataukah bukan gitu. Nah, terus aku dicari CT scan dan ketemu ada massa di paru kanan bawah itu sekitar 2,5 cm. Karena ketemu itu terus langsung disarankan untuk biopsi. Waktu tahunnya angka 15, bagaimana merasakan? Waktu tahun 15 ya karena tadi itu CEA itu belum berarti kanker, jadi masih tenang, masih cari gitu, berusaha ini apa sih gitu ya. Terus? Nah, tapi kemudian disarankan untuk biopsi. Nah, biopsi yang pertama diambil itu meleset. Aku disuruh biopsi kedua. Sebetulnya begitu meleset pasti hasilnya kan, oh ini bukan kanker. Aduh, senengnya setengah mati, puji Tuhan ini bukan kanker gitu. Tapi dokter nggak ngelepasin aku. Dia bilang harus rebiopsi karena bentuknya itu 95% adalah kanker. Jadi kayak bentuknya itu ada kaki-kakinya begini loh. Waktu ngomongin dokter gitu, perasaan gimana? Marah itu. Sama dokternya marah, kenapa aku yang sehat nggak ada simptom, nggak ada batuk, pagi hari nggak ada alergi, nggak ehem gitu ya. Itu keliru tak dok? Iya, kok nggak keliru tak, kok kenapa aku harus gitu ya. Mulai dari meles, ya. tiba-tiba. Nah terus kemudian akhirnya aku ganti dokter yang ngambil, aku diambil di sini di Surabaya, akhirnya kena adenokarsinoma. Jadi ternyata beneran kanker ini. Adenokarsinoma non small cell sudah menyebar ke seluruh paru. Jadi seluruh paru itu kayak bintang-bintang, bling 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 bling, banyak sekali, ratusan di dalam paru kanan, paru kiri. Stadium, langsung dikasih stadium nggak? Dikasih stadium. Langsung dikasih. Dokternya ngasih stadium 2A. Itu dokter Surabaya. Tapi kemudian aku dirujuk, dokter ada kasih tahu aku kalau bisa dioperasi maka umurmu akan bisa bertahan 8 tahun. Nah sekarang aku ngejar untuk supaya bisa dioperasi. Tapi tidak semua bisa dioperasi. Jadi aku ke dokter. Terus sampai kalau dokter ada ngomong nggak, kalau nggak operasi bertahan berapa lama? Ya nggak sampai, tadi itu kalau dioperasi aja bertahan 8 tahun. Jadi kalau nggak dioperasi ya berarti ya lebih sedikit dari itu, lebih pendek dari itu ya. Jadi dokter belum sempat ngomong bertahan 6 bulan atau apa? Enggak. Oke, puji Tuhan, masih lega ya. Tapi kan harus bagaimana bertahan supaya lebih panjang kan, jadi harus dioperasi. Terus pengobatan yang dilakukan nyari dokter yang mau operasi sama aku.
Nah, supaya mau operasi, dokter itu belum tentu mau kan, jadi dia mesti ngelihat hasilnya. Nah, dikenalkan ke waktu itu ke Jepang. Jadi aku ke Jepang, sampai di Jepang bilang begini, ini sudah menyebar ke kemana-mana ini. Tak mintain PET scan dia nggak mau, tapi dia ngelihat hasil CT scan-ku itu terlalu buruk, jadi dia bilang ini stadium 4. Aduh, kamu pulang aja, kamu biopsi, patologi, cari gennya, kalau ketemu gennya kamu akan ada obatnya. Gitu. Jadi sekarang ngejar bagaimana aku cari genku. Gitu. Nah, jadi dari Jepang aku pulang ke Surabaya. Nah, dari Surabaya saya ke dokter yang tadi menemukan selku adenokarsinoma itu untuk dilanjutkan dites apakah itu EGFR-nya positif apa enggak gitu. Jadi proses lagi untuk tes patologinya. Terus sambil menunggu itu saya kebetulan ke dokter satu lagi disarankan nemui ada satu dokter dia yang langsung minta aku untuk jadi biopsi itu ternyata ada macam-macam. Yang kemarin yang saya diambil itu adalah needle biopsi, cuma diambil cairan doang. Nah, sedangkan untuk ngetes gen ini nggak cukup, mesti diambil daging. Jadi Daging apa? Dagingnya, jadi ngambil biopsi itu ada. Nah, jadi akhirnya yang pertama aku needle sudah aku jalani, yang kedua juga udah aku jalani, yang ketiga ini akhirnya open lung. Open lung itu operasi dibuka di sini, paru-parunya dipotong, bukan diambil tapi paru-parunya dipotong sekitar 8-10 cm, sebelah kanan diambil, dikeluarkan. Nah, dari ini baru dites. Dibalik lagi. Terus nanti dibalikin lagi. Enggak, dipotong dibuang. Jadi itu dipotong, dikeluarkan, dipatologi. Nah, kira-kira 1 minggu dokternya bilang ini sudah dianggap sembuh, jadi langsung kemo EGFR positif itu kemonya pakai obat diminum namanya Iresa. Nah, waktu sudah minum obat Iresa itu sekitar 5 hari, ternyata hari kelima itu hasil biopsiku keluar, aku bukan EGFR positif. Jadi yang aku minum 5 biji tadi itu mubasir, bukan obatnya, jadi harus stop obat itu. Jadi berjuang lagi, jadi kalau aku nggak diobati, kan memang proses dari ketemu sakitnya sampai bisa diobati, dikasih obat itu kira-kira 1 bulan. Menunggu nggak dikasih obat ke dokter, tapi nggak dikasih obat, jadi oh iya kamu kanker, tapi harus pulang, nggak diobati, itu betul-betul cemas sekali ya. Jadi sekarang kalau sampai dikasih obat kan bersyukur, oh ini sudah ada obatnya. Ternyata sekarang obatnya nggak ketemu lagi karena harus ganti gitu ya. Nah itu sempat kasih efek nggak? Obat 5 hari ada efek, tapi karena Iresa itu obat oral jadi nggak terlalu berasa, masih belum berasa. Nah pada hari kelima stop, belum terlalu berasa. Jadi setelah ganti dari Iresa aku diganti dengan infus. Di infus ini dikasih Alimta sama Cisplatin. Jadi itu sebenarnya masih coba-coba cari obat ini. Iya. Jadi oleh dokter itu karena genku belum ketemu. Belum ketemu. Pada saat itu genku belum ketemu, jadi belum tahu obatnya apa. Jadi makanya coba-coba obat. Dia cuman berdasarkan biasanya orang Observasi. Asia, orang wanita tidak merokok, sakit adenokarsinoma biasanya EGFR positif, jadi biasanya minum Iresa. Nah terus kemudian aku minum Iresa kok keluar EGFR-nya negatif, berarti ini nggak cocok gitu, nggak cocok terus gimana? Nah sambil menunggu patologi yang 1 bulan lagi baru keluar, ini terus diem-diem nggak diapa-apain kok ya, hatinya juga nggak tenang ya, akhirnya sama dokter disuruh kemo secara umum, jadi masukin cairan. Efeknya gitu. obat itu, Nah, efek kemonya mual pasti, kemudian mata berkunang-kunang, terus rambut rontok, itu ada berapa lama? beberapa
aku kemo 4 kali, jadi setiap 3 minggu kemo, setiap 3 minggu kemo. Jadi perasaan nggak enak itu biasanya terjadi seminggu setelah di kemo. Jadi selama itu nggak enak, posisi nggak enak. Tapi minggu kedua gitu sudah biasa lagi gitu. Selama 4 kali. 4 kali. Jadi selama 3 minggu. Jadi seminggu. Bulan. Kan 3 minggu sekali. 3 minggu sekali, 3 minggu sekali. Mengalami penderitaan. Ya, nah pada hasil yang keempat kita tes lagi, ternyata hasilnya jalan di tempat. Kankernya berkurang enggak, bertambah juga enggak. Nah ini stabil, enggak boleh itu kan berarti kan enggak mempan gitu ya obatnya. Tapi enggak memberi efek samping. Ya, nah itu obatnya juga ada efek sampingnya kan susah juga tuh. Jadi obat efek sampingnya apa ya? Ya tadi yang selain itu bukan selain kayak gini, bukan selain itu kan ada. Ya itu tadi rontok penyapanya. Enggak, kalau kemo itu aku waktu itu kan cuman baru 4 kali jalan, jadi rontok terus mual-mual gitu, perasaan nggak enak, mata kunang-kunang gitu. Nah setelah 4 kali hasilnya nggak bagus, dokter minta aku untuk ganti obat. Nah ganti ini karena hasil patologiku keluar, yang tadi lagi dites itu keluar hasilnya EGFR yang tadi negatif, ALK-nya negatif, ROS1-nya positif. Jadi ternyata genku ROS1 positif. Kalau ROS1 positif berarti ada obat untuk itu namanya Xalkori. Jadi aku diminta stop untuk kemonya, ganti kemo oral, targeted kemo untuk Xalkori. Kasihan ya. Proses ganti obat. Memang proses ganti obat ini bingung juga ya, yang 4 kali kan satu cycle itu bisa 6 kali, kok ini baru 4 kali sudah di stop, maju terus apa enggak, ini kan bingung ya. Terus waktu diganti obat yang apa tadi? Xalkori, ya itu memang akhirnya apa hasilnya gimana? Diganti obat Xalkori, terus kemudian sekitar 4 bulan dites lagi. Nah, itu minum obatnya berapa kali? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali berlangsung berapa lama itu? Ya itu sehari 2 kali kan, nah, sampai bulan keempat check up lagi. Hasil? Nah hasilnya ternyata bersih semua. Ini puji Tuhan. Jadi minum obatnya itu selama 4 bulan? Selama 4 bulan. Sehari 2 obat? Sehari 2 obat, tapi nggak boleh berhenti. Sehari 2 kali. Tapi nggak boleh berhenti. Setelah dibilang, oh ini bersih gitu ya, tetap lanjut minum obatnya. Nah, dengan bersihnya paru-paru, memang efeknya obat itu efeknya lebih minim daripada kalau tadi diinfus. Ya, ada mual-mualnya luar biasa. Tapi kalau ini efeknya karena obatnya obat keras, nah itu bisa merusak ginjal. Nah, aku minum sudah dinyatakan remisi pada Oktober 2014 setelah 4 bulan kira-kira minum obat. Nah, setelah itu terus lanjut terus minum obat. Pada bulan ke-18 ternyata ginjal kiriku cedera. 1,5 tahun ya proses. Iya. Ginjal kirinya cedera, dokternya minta aku untuk stop. Terus kemudian dia bilang, ginjalmu ini harus di-remove. Waktu dengar kayak gitu, di-remove terus gimana? Aku takut sekali. Makanya aku terus, karena dokter kanker bilang, ini di-remove, aku diminta konsultasi ke dokter ginjal. Dokter ginjal juga bilang, iya, ini gambarnya kayaknya memang harus di-remove. Nah, waktu itu aku bilang minta waktu sehari untuk besok. Kak jawab, kapan aku bersedia untuk kita operasi untuk nge-remove itu. Nah, sore itu aku doa, Tuhan aku ini takut. Kalau ginjal 2 aja ketemu dikasih tahu kanker aja kaget-kaget, cemas-cemas gitu ya toh. Khawatir gitu. Apalagi sekarang aku disuruh menghadapi remove dengan 1 ginjal ini, kok takut sekali. Tuhan minta tolong, ini sudah bisa dibilang dengan hati hancur, ini sudah minta Tuhan tolong, minta kemurahan dari Tuhan untuk supaya jangan sampai di remove.
kira-kira jam 6, jam 7 malam di Singapura. Terus kemudian ternyata kira-kira sejam kemudian aku dikabari adiknya iparku, tiba-tiba itu bisa nemu jurnal kedokteran persis tentang kesku. Padahal adikku bukan dokter ya. Dia dari baca jurnal itu dia bilang, oh solusinya bukan di remove, cuma di drainage. Dikeringkan. Dicubles, jadi dicubles aja terus dikeluarkan, keluar pus kira-kira nanah sama campur darah sama itu kira-kira 1,5 liter lah. Satu aqua gede. Satu aqua besar. Tapi ya tetap puji Tuhan, karena itu nggak jadi di remove. Berarti nggak jadi di remove. Nggak jadi di Kalau remove. di remove kan lebih bahaya kan. Jadi Puji Tuhan. puji Tuhan. Nah setelah itu sekitar 8 bulan nggak minum obat, ya mungkin aku juga salah karena mestinya setelah nggak jadi remove kan mestinya kembali lanjut. Wong obat itu cuma mengkontrol gen supaya gennya nggak nakal gitu kan, nanti itu supaya dia nggak mutan jadi cancer. Nah ternyata aku setelah itu 8 bulan kemudian aku tetap nggak minum. Nah, waktu balik check up ke dokternya, loh kamu selama ini nggak minum gitu. Ya sudah saya tes deh, saya cek beneran, dites lagi CT scan, balik lagi itu kankernya. Aduh, Lemes ya. aduh. Balik lagi, jadi mulai lagi bling lagi. Terpaksa kita mesti ambil keputusan lagi, mau ganti obat naik kelas ataukah mau tetap obat itu tapi khawatirnya kan sudah nggak mempan gitu ya toh, atau mau diinfus. Saya kok ragu-ragu diinfus lagi, sudah sengsara tapi nggak cocok tadi kan sudah dibuktikan yang cycle pertama tadi sudah nggak cocok, terus gimana? Aku minta sama dokter, aku minta waktu 2 bulan, aku kembali kepada obat yang kemarin, nanti kita tes lagi aja, aku sambil tak doakan aja, sambil saya berdoa terus, Tuhan minta kemurahan supaya kembali ke obat ini lagi, aku kalau naik kelas lagi nanti terus kalau nggak cocok lagi terus nggak ada kelas lagi, nggak ada kelas berikutnya sudah, karena waktu itu kelas yang ketiga sudah belum dibuka, nggak ada obat ketiganya masih an, jadi sudah cuman ada kedua, dan obat kedua itu cuman ada di luar negeri, nggak ada di Indonesia. Kalau boleh tahu berapa harganya? Kalau Boleh nggak? Bocorkan. obat yang aku minum itu Salcori, kalau waktu aku zaman dulu itu sekitar di Singapura itu sekitar 150 sing. Kalau di Surabaya ini ya, kalau di Surabaya ini 65 juta sebulan untuk Itu zaman dulu 65 Itu juta. satu biji Satu biji itu 65 juta itu untuk 1 bulan. untuk 1 bulan. 65 juta itu mulai tahun berapa? Tahun Sekarang. 2014. 2014 berarti 7 tahun lalu. Jadi 6 tahun lalu lah. Tapi kayak minumnya 4 bulan lebih berhenti, kan diterusin. Aduh. ya memang obat itu nggak boleh berhenti sebetulnya. Jadi bisa dibilang obat itu seumur hidup. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Sampai Karena sekarang. untuk itu loh Tahu kontrol. Karena itu bukan menyembuhkan, Iya. tapi cuma dia cuma untuk supaya nggak memperlambat. Dia kontrol supaya nggak mutan aja gitu. Kalau Cuma itu aja. diperkirakan 65 juta per bulan, 1 tahun berapa ya? Aduh, Bisa gitu. puji Tuhan, Tuhan sudah memampukan itu ya, Amin. mencukupkan. Amin. Tuhan Lanjut. memelihara. Habis itu setelah 2 bulan terus akhirnya jawabannya ya apa? Setelah Tadi Cici kan kasih Minta waktu kasih 2 aku bulan. 2 bulan saya doakan sampai Oh ya, Terus balik lagi. balik lagi ke dokter lagi, Check up lagi. cek lagi, ternyata obat ini masih mampu. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan itu Berarti bersih. bersih Aduh, lagi, Puji Tuhan. bersih lagi, dan itu bertahan sampai sekarang. Saya ngomong-ngomong, waktu berhenti 2 bulan itu kenapa berhenti? Apakah karena biaya? Aduh. enggak soalnya kan Atau karena memang nggak ya tahu? gara-gara Bukan berhenti. Jadi 2 bulan itu justru aku bertahan untuk kembali kepada Waktu obat. sebelumnya kan 8, Oh 8 bulan berhenti. 8 bulan. 8 bulan berhenti gara-gara itu tadi. Ya, Habis ginjalnya kan? ginjal cedera, terus aku disuruh berhenti kan.
Nah berhenti ginjal cedera, tak pikir oh ya wis berhenti aja gitu. Berharapnya berhenti selamanya ini kan. Disuruh lanjut terus. Dipikir selamanya. Selamanya. Ngomong-ngomong waktu tahu sakit terus kira-kira kan sempat ya datang ke Tuhan, kira-kira apa sih yang ngomong-ngomong sama Tuhan gimana sih? Ceritanya kalau nggak salah ada 3 hal yang dilakukan. Ya memang begitu dikasih tahu kanker gitu sudah kaget, cemas gitu ya, khawatir, sedih gitu, nggak tahu campur baur gitu. Terus ya selain pikirannya cuma berobat, yang aku lakukan aku berdoa. Aku betul-betul berdoa, Tuhan, aku minta kemurahan dari Tuhan. Terus kemudian ngaku dosa. Waduh, wis nggak tahu aku sengaja apa ya, tak eling-eling, ndak eling juga, wis eling ndak eling apa wis pokok tak sebutno semua apa yang aku kira-kira gua salah ya apa, aku berbuat dosa apa, mungkin kurang baca Alkitab, mungkin dulu kurang rajin gitu ya toh. Mungkin dulu cuman ke gereja pulang kerja, ke gereja pulang, bukan tipikal yang memberikan waktunya untuk pelayanan, juga ikut ini enggak, ikut itu enggak gitu ya. Jadi mungkin Tuhan mengingatkan aku untuk bersyukur ya, kamu sudah tak pelihara gitu. Kamu sudah tak pelihara. Jadi ya belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan buat aku mulai dari kemarin yang enggak ada, bukan siapa-siapa yang terus kemudian dipelihara gitu semua, sampai terus kemudian sudah ditemukan obatnya, sudah diberikan kemudahan untuk bisa memperoleh gitu kan. Terus ternyata itu obatnya bisa cocok gitu. Nah, terus ya saya sekarang mulai belajar terus untuk baca Alkitab terus. Nah, sekarang 1 hari dengerin 5 pasal. Oh iya. Sudah berapa Alkitab yang sudah dibaca PLPB? PLPB berapa kali? 8 kali. Luar biasa. Dulunya itu, enggak. Sebelumnya dulunya sama sekali enggak. Dulu Dulunya tidak pernah sama baca sekali. Alkitab, dengan kejadian ini lebih dekat dengan Tuhan ya, baca Alkitab. Sebelum itu aku mau tanya Ci, ada nggak momen ketika Cici mulai down? Ada nggak momen yang tetap bisa menguatkan? Itu satu. Kedua, bagian firman Tuhan apa yang benar-benar menguatkan dan mungkin favorit sampai sekarang? Ada nggak? Mungkin bisa di-share. Ya memang biasa kalau sakit itu selalu dikasih ayat ya, dikasih ayat itu percaya maka kamu akan sembuh gitu. Jadi ya percaya aja. Soalnya maksudnya gini Ci, kan lah aku jadi Cici nih. Kan pasti bingung, setiap dokter itu aja ngomongnya beda-beda. Jadi bagaimana yang membuat aku itu bisa apa ya, kayak Tuhan itu nunjukin, oke kamu pergi ke sini. Nah itu ada nggak momen itu yang Cici ngerasa nih kayak benar-benar jelas Tuhan memang nyuruh aku di sini, ada nggak? Oh iya, tadi itu Kan dokternya banyak, terus ini ngomong yang ini ngomong kan. Kalau aku sih pasti bingung tuh, aduh kok dokter ngomongnya beda-beda. Nah ini kan serba susah. ya kan? memang sakit kanker ini beda sama sakit batuk pilek gitu ya. Kalau batuk pilek ke dokter dikasih obat, kita pulang dicoba nggak cocok, kita balik ke dokter. Nah tapi kalau kanker ini ke dokter pulang udah diapa-apain. Dia cuma menyarankan kita untuk biopsi. Habis biopsi pulang hasilnya oh iya kanker, pulang ke dokter lagi. Jadi memang balik ke dokter, pulang nggak dapat obat terus sampai ketemu gennya. Jadi kalau sudah ketemu gennya baru berobat. Baru aduh puji Tuhan. Tuhan luar biasa ya. Itu ada Sudah momen nggak firman Tuhan yang jelas nguatin untuk bisa tetap percaya sekalipun nggak diapa-apain. ya memang ada satu hal kayak misalkan selama sebulan nggak diapa-apain, itu sebetulnya kalau testimoni dari orang-orang yang lain yang 2,5 itu biasanya sudah bisa jadi 7 cm, sudah nyebar kemana-mana gitu. Nah momen 1 bulan itu sebetulnya terlalu panjang, tapi kita tetap mesti melalui itu karena itu patologi gitu, menunggu gitu. Nah puji Tuhan aku itu nggak bertambah, sama sekali nggak bertambah. Jadi itu yang menguatkan. Itu luar biasa ya. Terus kemudian proses dari mana
aku pindah dari dokter satu terus dirujuk ke dokter, bukan shopping dokter ya, tapi bukan nyari second opinion, tapi memang dirujuk kayak dituntun, kamu kesini ke dokter ini, nanti dokter itu bilang oh kesini, lari ke sana lagi sampai Semua ketemu dari dokter Tuhan. itu, semua itu tuntunan Tuhan. Terus selain itu kan lu doa, minta pengampunan, baca Alkitab, kemudian kalau nggak salah sampai beli alat musik ya Oh, untuk iya. melayani Tuhan. Ya memang Tuhan itu luar biasa ya, bisa Itu nemukan setelah saya. sembuh ya. Ya setelah sembuh memang saya kan mikir-mikir, kebetulan ketemu temen terus ngajakin saya, ayo pelayanan gitu ya, ikut pelayanan. Saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik gitu, terus dia bilang nggak apa-apa, nanti sama ibu-ibu kok. Nah, terus dari nol sama sekali aku beli biola, belajar biola, Les biola. Setelah les 3 bulan udah langsung ikut pelayanan diambil loh. bersama Tidak ada kata ibu-ibu terlambat untuk belajar. penggembira. Dari tidak bisa apa-apa loh jadinya. Iya, jadi tidak boleh alasan ya. Nggak boleh alasan. Tidak boleh Bapak alasan Ibu ya. tidak boleh ada alasan loh, tidak melayani loh ya. Ini dari tidak bisa Jangan nggak boleh apa-apa. alasan, wah udah umur. Kemudian udah juga ini. dia tidak hanya melayani Mantap, Cik. di bidang musik, tapi dia juga ikut mendukung pelayanan misi. Ya puji Tuhan. Jadi Ya, komitmen yang luar biasa. Tuhan memampukan Kok itu. masih bisa ya selain you pengobatan, beli obat, masih bisa untuk pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan misi. Itu selalu setiap bulan komitmen, tidak pernah terlambat. Itu satu hal luar biasa. Kadang-kadang kita itu mesti bersyukur ya, berkat Tuhan itu luar biasa. Kalau kita lihat dari apa yang sudah aku kerjakan untuk Tuhan, kayaknya nggak ada apa-apanya. Dibandingkan apa yang Tuhan kerjakan. Dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Kira-kira mau pesan apa buat pemirsa atau jemaat yang mendengar? Ya, Baik untuk yang bergumul, baik untuk sembarangan. Mungkin Ya. bisa berkata-kata. yang pertama terima kasih kepada Tuhan karena sudah kasih kemurahan untuk kesembuhan, sudah menuntun sepanjang jalan sampai dari 2014 sampai sekarang dalam kondisi pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Obat itu juga nggak mahal, nggak murah, mahalnya ampun-ampun. Tapi Tuhan itu bisa kasih memampukan, mencukupkan, dan aku bisa dapatkan obat itu bukan yang produk Indonesia, sehingga bisa aku beli dengan kemampuanku. Selain itu belajar bersyukur, terus bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan ini betul-betul memelihara kita. Kalau Jadi dihitung jangan itu karena enggak. sakit Iya. bersyukur, tapi Nah, ini- sehat-sehat itu Iya. harus bersyukur. Tuhan Betul. kasih sehat. Terus satu lagi, jangan pernah tadi menanyakan kenapa, terus kemudian marah-marah sama Tuhan, karena ya kita nggak perlu untuk nggak layak untuk marah. marah, betul. Karena kalau diingat lagi, lebih harus bersyukur gitu daripada marahnya tadi itu. Nah, apapun hasilnya itu semua kehendak Tuhan. Mau sembuh, mau nggak sembuh, itu semua Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Pasti ada rencana Tuhan untuk kita. Dalam masa pandemi pernah juga Terus, kamu terus mengalami gimana masa pandemi? Mungkin bisa mesti kasih pesan ke setia sama Tuhan terus, tetap setia sama Tuhan. Masa pandemi aku juga sempat mengalami kesulitan karena obatnya kan saya beli dari luar supaya lebih murah tadi itu. Nah, karena pandemi nggak bisa masuk obatnya, jadi terpaksa aku minum 1, harusnya 2, aku minum 1. Tapi ternyata ada satu kelompok grup kanker itu dia naik kelas sehingga obatnya nggak dipakai, ditawarkan ke aku. Aduh, Tuhan pelihara luar biasa. Jadi aku bisa beli dari dia gitu, aku nggak bisa beli dari sana, aku bisa beli dari dia gitu. Memang Tuhan. Dan itu nggak tahu, Tuhan itu bisa buka jalan buat kita. Jadi untuk Bapak Ibu nggak usah khawatir,
kita punya Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Iya, hidup. Oke, terima kasih sharing yang sangat luar biasa yang Hidup boleh adalah membawa kita anugerah, diisi oleh anugerah dan selalu anugerah. Ya. Oke, kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar sharing dari Ibu Stefani ketika dia divonis oleh dokter tentang sakit kanker paru-paru. Secara manusia dia khawatir, cemas, takut. Kemudian dia datang kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan dan dia minta ampun dari Tuhan kesalahan apa yang dia lakukan. Kemudian dia juga membaca Alkitab, dia membaca 1 hari sampai 5 pasal sampai 8 PLPB dia membaca. Kemudian dia juga melakukan pelayanan, dia beli alat musik, melayani di bidang musik bersama teman-temannya. Kemudian dia juga mendukung pelayanan misi, serta dia melakukan pengobatan. 3 hal yang dia lakukan. Pengobatan yang dilakukan bukan hal yang mudah. Dia pindah dokter dari satu ke dokter yang lain, kurang lebih ada 11 dokter yang dia lakukan. Bahkan dia minum obat dari ganti obat, proses, dan lain sebagainya. Pengobatan yang dia lakukan bukan hal yang mudah, tetapi dia menjalani semua itu. Setelah dia melewati semua itu, dia tahu semua itu karena anugerah, hanya anugerah Tuhan. Untuk meresponi apa yang dia sharingkan, bagaimana kekhawatiran, kecemasan. Mari saya ingin membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Satu renungan firman Tuhan mengenai serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Surat 1 Petrus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang ada di perantauan di luar daerah Israel. Tentunya sebagai orang perantauan mereka mengalami penderitaan, kesulitan, tantangan, persoalan. Ketika menghadapi semua itu ada perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan cemas. Ketika mengalami seperti itu wajar mereka tidak lagi berfokus kepada Kristus. Oleh sebab itu Petrus menasihatkan kepada orang-orang di perantauan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidupmu. Dari ayat ini ada hal-hal yang sangat menarik. Di situ yang pertama adalah kata serahkanlah. Kata serahkan berbeda dengan pasrah. Kata serahkan itu artinya memberi. Memberi segala kepada Tuhan. Segala beban, segala kekhawatiran. Apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidupmu, itu berikan kepada Tuhan, bukan kepada persoalanmu. Kemudian yang kedua yang kita lihat adalah, kenapa kita perlu memberikan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Sebab Allah memelihara hidup kita. Allah memelihara hidup kita. Allah memelihara hidup kita bukan berarti tidak ada penderitaan. Allah menciptakan alam semesta. Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah memelihara umat ciptaannya. Allah memenuhi segala kebutuhan umat ciptaannya. Tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Allah memelihara bukan berarti tidak ada penderitaan. Penderitaan karena dosa sejak Adam dan Hawa. Karena akibat dosa maka manusia akan mengalami penderitaan. Penderitaan yang Allah izinkan karena Allah punya rencana yang indah bagi setiap umat manusia. Allah yang memelihara dengan penuh kasih terhadap setiap umat yang percaya kepadanya. Penderitaan yang dialami karena Tuhan punya rencana dalam hidup setiap kita. Apa yang kita alami? Penderitaan apa yang kita alami? Mungkin sakit penyakit, mungkin kehilangan orang kita kasihi, mungkin pekerjaan, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin kesulitan-kesulitan yang lain. Tetapi Petrus ingin kita kembali bahwa penderitaan yang kita alami itu ada satu rencana dari Tuhan. Karena apa?
kita perlu serahkan kepada Tuhan. Kalau kita serahkan kepada Dia, karena Allah pemelihara hidup kita. Allah memelihara kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti yang di-sharingkan oleh Ibu Stefani. Setelah dia mengalami kesembuhan, dia melihat satu anugerah demi anugerah yang dia alami. Satu ucapan syukur yang dia alami. Karena apa? Karena Tuhan memelihara hidupnya. Bapak Ibu, apa yang menjadi persoalan, kekhawatiran dalam hidupmu? Ingatlah, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan memelihara hidup kita. Akan menuntun, menyertai, menolong setiap kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam sedetik apapun. Karena pemeliharaan Allah sangat cermat dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Amin. Ya jemaat sekalian, kita juga baru saja mendengarkan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh penginjil Tarmina. Mari saatnya kita masuk di dalam beberapa pokok doa. Mari yang untuk pertama saya akan mendoakan untuk Ibu Stefani dan suaminya Gunawan dan ketiga anaknya. Jemaat juga bisa mendoakannya di rumah ya. Tuhan, saat ini bersyukur untuk anugerah-Mu yang boleh Engkau nyatakan di dalam kehidupan Ibu Stefani, juga untuk keluarga, untuk suami dan ketiga anaknya. Tuhan, biarkanlah apa yang beliau alami itu sungguh boleh menjadi berkat yang luar biasa. Bukan justru kami marah, tetapi justru melihat bagaimana Engkau sungguh boleh benar-benar nyata di dalam setiap kehidupan kami. Pemeliharaanmu benar-benar boleh dirasakan sungguh nyata Tuhan, dan Engkau pun boleh terasa begitu dekat di dalam keluarga ini. Tuhan, biarkanlah di dalam kejadian ini, biarlah kami boleh melihat, mengingat anugerah-Mu. Engkau yang boleh beranugerah kepada setiap kami, dan anugerah-Mu selalu ada di dalam hari-hari kami, hari demi hari di dalam kehidupan beliau. Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh selalu pelihara, biarlah hidup dari Ibu Stefani ini sungguh boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga dan bagi sekelilingnya. Tuhan yang juga boleh berkati untuk pekerjaan beliau, pekerjaan suami, apapun yang diperbuat mereka boleh berhasil. Juga untuk studi dari anak-anaknya, untuk pasangan hidup bagi anak-anak mereka, juga untuk pekerjaan dari anak-anak mereka. Tuhan pun yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh sertai, dan secara khusus biarlah iman yang dimiliki oleh beliau pun boleh menjadi contoh teladan yang baik untuk ketiga anaknya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang boleh sertai terus di sepanjang hidup beliau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selanjutnya, jemaat sekalian, saya ajak kita untuk boleh mendoakan gereja kita, gereja Elion Satelit, secara khusus untuk pergumulan yang dihadapi jemaat, baik pergumulan kesehatan, pasangan hidup, pekerjaan yang sedang mencari pekerjaan, masa depan, perekonomian, masa tua, dan masih banyak lagi. Mohon Tuhan yang menolong. Untuk hal ini minta penginjil Tarmina untuk boleh memimpin doa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu, Elion Satelit yang sedang mengalami pergumulan, baik pergumulan kesehatan, sakit penyakit, pergumulan akan mencari pasangan hidup, pergumulan akan mencari pekerjaan, pergumulan akan ekonomi, masa tua, dan juga pergumulan-pergumulan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan. Kami berdoa mohon Tuhan menolong, menguatkan, sehingga mereka bersandar kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan ada pertolongan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Melalui firman Tuhan, melalui relasi dengan Tuhan boleh membangun kerohanian setiap mereka. Terima kasih Tuhan, tolong buka jalan, berilah kekuatan, berilah pertolongan buat setiap jemaat yang mengalami pergumulan. Kami menyerahkan hal ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita juga doakan untuk persiapan Natal, baik Natal gabungan tanggal 24 Desember dan Natal Rayon Satelit tanggal 25 Desember. Kita doakan untuk setiap persiapan, karena di tahun ini kita memperingati Natal berbeda. Kita memperingati di rumah masing-masing, tetapi sekalipun kita memperingati di rumah masing-masing, kita mengikuti online, tetapi biarlah sukacita damai sejahtera Natal boleh memberkati setiap kita. Mari saja kita untuk boleh mendoakan
akan hal ini. Tuhan, saat ini kami juga Bapa dalam berdoa, surga, kami berdoa untuk menyerahkan persiapan untuk Natal, persiapan Natal, baik Natal gabungan tanggal 24, juga gabungan, Natal rayon yang Rayon dan tanggal 3 pos 25. PI, Tuhan maupun tolong untuk setiap panitia Natal boleh Helion mempersiapkan Satelit, yang kami berdoa, terbaik Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan sehingga Tuhan, sekalipun setiap tanggal kami 25 kali Desember, ini merayakan biarlah Tuhan dalam momen yang sertai, berbeda, walaupun tetapi tidak bisa biarlah damai berkumpul sejahtera secara sukacitamu bersama-sama, boleh tetapi boleh melawat setiap mengadakan kami, secara boleh online, terus mengingatkan, biarlah tetap menguatkan memberikan kami sukacita, akan pengharapan kebahagiaan yang bagi boleh kami Engkau bawa di dalam merayakan kepada Natal setiap kami yang bersama-sama percaya dengan kepada Engkau. keluarga, Tuhan yang boleh berkati, maupun Tuhan yang boleh sertai sendiri-sendiri Tuhan. berada Ya. di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati panitia yang sudah terbentuk, semua rencana pelaksanaan kiranya sungguh boleh membawa kami sukacita merayakan kelahiran-Mu dalam dunia ini. Terima kasih, biarlah Tuhan yang memimpin menyertai akan perayaan Natal gabungan maupun Natal Helion Satelit. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari saya ajak kita untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk pemerintah agar diberikan kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa seperti korupsi, narkoba, radikalisme, kemiskinan, bencana alam, dan pandemi COVID yang masih terus berlanjut. Kita juga doakan untuk pilkada pada tanggal 9 Desember agar tidak ada berita hoaks, juga pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab yang mendomplengi pilkada ini. Kita berdoa supaya sungguh pemimpin yang terpilih pun adalah pemimpin yang dari Tuhan. Mari kita doakan sama-sama untuk bangsa dan negara kita. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kasih hikmat kepada setiap pemimpin kami, untuk pemimpin kami boleh memimpin dalam mengatasi dengan segala hikmat masalah dan di takut akan dalam Engkau Tuhan. Tuhan yang pemerintah boleh sertai, kami, Tuhan yang baik boleh tolong masalah juga korupsi, secara khusus kolusi, untuk tanggal 9 Desember ini masalah-masalah kami perekonomian, di Kota Surabaya akan mengadakan masalah pilkada. radikalisme, Tuhan tolong maupun supaya setiap kami masalah-masalah yang Tuhan, lain. Tuhan tolong boleh supaya memilih para sungguh-sungguh pemimpin yang boleh benar-benar berjalan dengan baik, pemimpin yang segala takut akan permasalahan Engkau, boleh pemimpin diselesaikan dengan yang baik. menjunjung Tuhan, kami kebenaran berdoa, dan keadilan. menyerahkan Tuhan yang untuk boleh sertai, Tuhan pilkada yang boleh tanggal tolong 9 juga Desember yang kiranya akan ketika datang. Tuhan, pilkada biarlah ini sungguh-sungguh berlangsung supaya pilkada ini tidak keadaan terjadi juga boleh akan berlangsung dengan baik, berita-berita jangan hoax sampai sehingga ada meresahkan kejadian-kejadian masyarakat, yang tetapi meresahkan sungguh-sungguh juga, boleh Tuhan. memberikan ketentraman bagi masyarakat sehingga pilkada boleh berjalan sesuai dengan demokrasi dan juga setiap masyarakat boleh memilih dengan terbuka dan dengan aman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk malam hari ini, untuk sharing, untuk kesaksian, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Tuhan, biarkanlah sharing dari setiap rekan-rekan kami boleh juga menjadi penguatan bagi setiap kami, bahwa Engkau selalu memelihara setiap kami, Engkau setia kepada kami. Dan Tuhan tolong justru di dalam semuanya itu, buat kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Tuhan yang boleh tolong di dalam kondisi saat ini, bantu kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Jangan biarlah kami ragu, dan terlebih lagi Tuhan tolong supaya kami boleh tetap terus menaruh pengharapan kepada Engkau. Percaya Tuhan selalu kepadamu. Yes. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau boleh berbelas kasihan, Engkau boleh memulihkan keadaan setiap kami, dan Tuhan yang boleh tolong supaya spirit kami, api kami tidak padam Tuhan, tetapi kami boleh semakin giat, kami boleh terus bekerja untuk Engkau. Ya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu, demikianlah doa dan sharing kita telah selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, bisa menelpon kepada kita di link yang di bawah ini. Kami hamba-hamba Tuhan akan menelpon kepada Bapak Ibu untuk mendoakan segala pergumulan yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Amin. Sampai jumpa kembali.